Terus elemen garis ada 3, yakni tipe garis. Jadi ada arah garis yang mengacu pada pergerakan garis dari awal sampai akhir. Tipe garis dapat berupa garis lurus, lengkung, ataupun siku-siku. Terus ada arah garis. Arah garis itu menggambarkan hubungan antara garis dengan halaman. Arah garis ini berupa garis horizontal, vertikal, dan diagonal. Terus ada kualitas. Kualitas garis itu mengacu pada bagaimana itu digambarkan. Kualitas garis dapat berupa garis tegas, patah-patah, tebal, tipis, dan tetap berubah-ubah, nanti tergantung seninya kita. Yang kedua, bentuk atau shape merupakan gambaran umum suatu atau formasi atau jalur yang tertutup seperti lingkaran, elips, silinder, piramid, atau kubus. Berdasarkan sifatnya, bentuk dapat dibagi menjadi 3, yakni huruf, simbol, bentuk nyata atau form. Terus ada elemen yang ketiga itu warna. Merupakan kesan yang diperoleh oleh mata dari cahaya yang dipantulkan oleh benda-benda yang dikenai, disebabkan karena cahaya memiliki spektrum warna. Manusia dapat mengenali warna. Jadi seperti kita tahu, jadi manusia itu memang tertarik dengan warna seperti itu. Kalau kita melihat sesuatu tanpa berwarna ya memang kurang bagus. Jadi itu adalah elemen desain grafis yang memang sangat penting. Terus yang keempat ada kontras nilai. Hubungan antara elemen yang satu dengan elemen yang lain berhubungan dengan kecerahan, kegelapan, sehingga memberikan citra dan persepsi secara rinci untuk membaca kata atau tulisan pada layar. Yang kelima itu adalah tekstur, merupakan kualitas permukaan, papan, kertas, atau halaman elektronik. Tekstur dibagi menjadi 2. Yang pertama itu tekstur tekstil, tekstur yang nyata di mana kita bisa merasakan permukaannya. Terus ada tekstur visual di mana hanya sebuah ilusi. Jadi tekstur itu hanya berupa bentuk desain atau visual yang impresi atau gambaran dari tekstur nyata. Terus ada merancang format. Format sendiri terdiri atas ukuran dan ilustrasi. Iklan dengan ukuran besar akan lebih banyak menarik perhatian dibandingkan iklan dengan ukuran kecil. Sedangkan ilustrasi terdiri dari ilustrasi gambar bermakna hubungan, tanda, dan simbol. Nah, itu format. Yang ketujuh itu adalah ruang atau space, merupakan jarak antara satu bentuk dengan bentuk yang lainnya. Jadi ketika kita membuat desain, kita juga harus mempertimbangkan jarak. Jadi antara foto sama tulisan jaraknya seberapa bagusnya, jangan sampai terlalu dekat atau terlalu jauh gitu. Jadi itu juga akan mempengaruhi seni dari sebuah desain kita. Terus ada prinsip dasar desain grafis. Yang pertama itu kesederhanaan atau proporsional. Ini dilakukan demi kepentingan yang kemudahan membaca, memahami isi pesan yang disampaikan. Desainer grafis sering menyebut prinsip ini sebagai KISS. Keep it simple. Oke. Jadi ketika kita membuat sebuah desain, kadang memang ada beberapa, memang kita tergantung ya. Kalau misalkan ada customer yang menginginkan kita membuat desain yang tidak suka kesederhanaan, ya kita harus ikuti. Kalau kita memang membuat desain untuk orang lain, ya kita harus mengikuti seperti apa keinginan dari customer kita. Tetapi ketika kita membuat desain sendiri gitu misalkan, atau si customer ingin memberikan kepada kita meminta kepada kita itu masukan seperti apa, jadi kita berikan masukan untuk kita membuat desain yang sesimpel mungkin, karena semakin simpel semakin mudah untuk dipahami dan semakin enak untuk dibaca. Sebagai contoh, kita membuat sebuah baliho yang kita tempel di pinggir jalan. Kalau dia terlalu banyak ada tulisan yang ribet dan lain sebagainya, maka orang kan tidak akan sempat mengambil informasi yang kita sampaikan. Jadi semakin simpel, semakin cepat orang mengambil informasi tersebut. Yang kedua ada keseimbangan di keadaan atau kesamaan antara kekuatan yang saling berhadapan dan menimbulkan adanya kesan seimbang secara visual. Jadi gimana kita membuat desain supaya tidak tumpang tindih, ada misalkan di atas itu terlalu ramai, di bawah itu terlalu lenggang. Jadi gimana caranya kita membuat desain yang seimbang atau balance gitu. Terus ada kesatuan atau unity.
itu kohesi, konsistensi, ketunggalan atau keutuhan yang merupakan isi pokok dari komposisi. Jadi gimana caranya kita membuat desain yang semua itu mengalir menjadi satu kesatuan. Jadi desain baliho contohnya, jadi semua informasi itu mengalir menjadi satu kesatuan biar tidak terpisah-pisah seperti itu. Terus ada penekanan atau emphasis, dimaksudkan untuk menarik perhatian pembaca sehingga ia perlu melihat dan membaca bagian desain yang dimaksud. Jadi gimana caranya kita menarik perhatiannya, seperti kita tadi ada penekanan. Jadi contohnya kayak ada tulisan yang memang diperbesar atau di bold, gitu. Misalkan gratis gitu, gratis SPP, jadi di bold, jadi orang akan lebih tertarik seperti itu. Dimana keunggulannya yang lebih unggul daripada yang tempat lain itu yang kita tekankan seperti itu. Terus ada repetisi, pengulangan unsur-unsur karya seni. Jadi setiap kita membuat desain, misalkan contohnya seperti ada ciri khas kita terus ulang-ulang seperti itu supaya orang tahu ketika ada desain seperti ini itu adalah desain milik kita atau desain milik produk ini gitu. Itu contoh dari repetisi. Terus di sini ada mengenal program bitmap. Jadi bitmap itu sering disebut dengan gambar raster atau yang merupakan kumpulan kotak-kotak kecil pixel. Tampilan bitmap merupakan mampu menunjukkan kehalusan gradasi warna dan bayangan dari sebuah gambar. Jadi apabila dilakukan pembesaran ukuran gambar dengan resolusi kecil, maka gambar akan kehilangan detail dan akan terlihat kotak-kotak pixel yang berbentuk. Jadi ketika kita akan mengatakan itu bahwa itu adalah gambar bitmap adalah ketika kita zoom, jadi gambar tersebut akan pecah, jadi ada kotak-kotak tidak halus. Jadi itulah perbedaan antara bitmap dengan vektor. Jadi kita lihat sekarang vektor. Jadi vektor itu terbentuk dari garis dan kurva, hasil dari perhitungan matematis dari beberapa titik sehingga membentuk suatu objek gambar. Tampilan gambar vektor walaupun bersifat relatif tapi lebih kaku daripada tampilan bitmap, batasnya tidak tergantung pada resolusi gambar. Jadi dia tuh meskipun kita zoom nanti kalau dia gambar vektor dia tidak akan pecah gitu. Itu perbedaan antara bitmap dengan vektor. Jadi resolusi dari vektor itu lebih besar daripada resolusi dari gambar bitmap. Jadi itu yang bisa saya jelaskan di awal pengenalan tentang desain grafis. Oke, sekarang saya akan memberikan beberapa contoh poster yang saya dapatkan dari internet. Jadi di sini bisa dilihat ini ada beberapa contoh poster yang saya dapatkan dari internet. Mungkin nanti adik-adik bisa coba lihat dan juga mungkin bisa ditiru. Oke, ini yang saya sampaikan tadi. Poster itu tidak harus ada teksnya, jadi bisa poster atau baliho atau sebuah desain hanya berisi dengan gambar, tapi gambar itu memiliki makna. Seperti contohnya di desain ini yang saya dapatkan di internet, itu ada gambar bumi, terus ada bumi yang hijau, di belakangnya ada pabrik atau bangunan-bangunan hotel. Jadi mungkin makna dari gambar poster ini adalah di tangan kita bumi itu bisa menjadi hijau lebih baik atau menjadi gelap penuh dengan pabrik, polusi dan lain sebagainya, seperti itu. Ini poster tentang musik, menjadi jelas. Kita perhatikan di sini ada paling menonjol yang ditebalin di sini adalah musik festival. Jadi kita pasti tahu bahwa ini adalah poster nanti ada musik festival tanggal berapa? Tanggal 18 Juni. Ini bebas gratis masuk. Jadi seperti itu. Di sini ada beberapa yang akan tampil dan lain sebagainya, saya tampilkan di sini. Jadi yang ditonjolkan adalah apa? Musik festivalnya dan tanggal berapa dan masuknya gratis apa enggak. Itu yang menarik bagi orang-orang. Nah, di sini sudah ada websitenya ternyata di bawah. Jadi kalau misalkan kita ingin melihat lebih jauh, maka kita harus mengklik website di sini www.bla.com seperti itu. Terus ini juga sama, ada musik event tanggal berapa dan lain sebagainya. Jadi ini dia ada editan antara foto dengan vektor. Jadi foto diedit digabung dengan vektor. Jadi kemungkinan ini menggunakan aplikasi Photoshop.
di sini ada sketsa poster yang bisa kita coba nanti. Nah, ini ada sketsa sederhana, jadi membuat poster jagalah kebersihan. Tampilkan ada siswa dan siswi menyapu di halaman dan menaruh sampah ke dalam tempatnya. Seperti itu, sangat simpel. Terus di sini ada poster tentang kebersihan sekolah. Kebersihan bagian dari iman. Bersih-bersih, jadi kelihatan ini ada sekolah, ini ada bapak-bapak, ini mungkin kepala sekolah, dan ini ada murid-murid yang melakukan kebersihan bersama-sama seperti itu. Terus di sini mungkin ini adalah poster ajakan untuk menjaga lingkungan, menjaga dunia kita. Jadi jangan sampai dunia kita hancur karena kita, jadi kita buang sampah sembarangan, tidak menanam pohon dan lain sebagainya. Jadi kita diajak untuk menyelamatkan bumi kita supaya dia tidak menangis, itu penuh dengan asap dan lain sebagainya. Nah, di akhir pertemuan ini saya menginginkan kalian nanti membuat sebuah sketsa poster dengan tema COVID-19. Jadi poster itu ada gambar atau sketch di dalam sebuah kertas ukuran A4 atau buku tulis yang Anda punya di rumah. Itu boleh berwarna atau cuma hitam putih. Nah, di bawah, di pojok kanan bawah Anda isikan nama lengkap Anda, terus jurusan. Di sana nanti pengumpulan tugasnya akan saya bagikan di link atau di kelas Kulogi kita. Nanti Anda silakan upload di sana, saya akan berikan nilai di tugas pertemuan pertama ini. Jadi pertemuan pertama ini saya cukupkan. Sekian dulu dari saya, sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Terima kasih.